Pembangunan industri. Strategi pembangunan industri di Indonesia. Adapun latar belakangnya, sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional karena telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Selain itu, peran industri dalam pembangunan memberikan manfaat yang cukup baik, terutama dalam kegiatan ekspor yang mengalami fluktuasi. Perkembangan ekspor Indonesia berdasarkan sektor, Kementerian Perindustrian. Pembahasan mengenai peran sektor industri dalam pembangunan. Salah satu usaha dari pemerintah Indonesia untuk menuju negara maju adalah dengan melakukan pembangunan industri. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun itu menunjukkan kontribusi yang signifikan. 10 kelompok industri dengan nilai ekspor terbesar terdapat di tahun 2016 Kementerian Perindustrian. Peran sektor industri dalam pembangunan. Pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin atau leading sector. Leading sector ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Selanjutnya, perhatian terhadap pembangunan industri Indonesia. Pembangunan industri dan dampak pada lingkungan. Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang semakin seimbang dari sektor industri yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Yang perlu mendapatkan perhatian ialah bahwa industri merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk merusak dan mencemari lingkungan. Apabila hal ini tidak dapat perhatian serius, maka ada kesan bahwa antara industri dan lingkungan hidup tidak berjalan seiring. Dalam arti, semakin maju industri, maka semakin rusak lingkungan hidup itu. Industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup, manusia akan memberikan dampak negatif pula berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Unsur-unsur pokok dalam kegiatan industri. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, dan yang ketiga ada peralatan. Kegiatan pembangunan industri yang melibatkan unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang berupa: pertama, pandangan yang kurang menyenangkan bagi wilayah industri. Yang kedua, penurunan nilai tanah di sekitar industri bagi permukiman. Yang ketiga, timbul kebisingan oleh operasi peralatan. Yang keempat, bahan-bahan buangan yang dikeluarkan oleh industri dapat mengganggu dan mengotori udara, air, dan tanah. Yang kelima, perpindahan penduduk yang menimbulkan dampak sosial. Yang keenam, hasil produksi industri dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Dan yang terakhir, timbulnya kecemburuan sosial. Selanjutnya, strategi pembangunan industri di Indonesia. Menuju negara maju dengan pembangunan yang sustainable, diperlukan strategi pembangunan. Persaingan yang terjadi antar perusahaan bahkan antar industri dapat menimbulkan persepsi tidak adanya sinergitas secara nasional. Sehingga, pemerintah selalu melakukan evaluasi guna mewujudkan pembangunan industri yang tujuannya terciptanya integrasi secara nasional. Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam. 2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi. 3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, menetapkan wilayah pengembangan industri atau WPI. Yang kelima, mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah. Yang keenam, menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan,
penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah. Yang ketujuh, melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri. Yang kedelapan, melakukan pembangunan industri hijau. Yang kesembilan, melakukan pembangunan industri strategis. Yang kesepuluh, melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama internasional bidang industri. Ya, di sini saya akan membahas mengenai tahapan capaian pembangunan industri. Tahapan untuk pencapaian pembangunan industri yang diprioritaskan untuk jangka menengah dan jangka panjang, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau biasa disingkat dengan RPJPN. Tahapan dan arah Rencana Pembangunan Industri Nasional diuraikan sebagai berikut. Nah, yang tahap pertama yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Arah pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agromineral dan migas yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi. Nah, tahap kedua yaitu pada tahun 2020 sampai 2024. Arah pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap 3 pada tahun 2005 sampai 2035. Arah pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh yang memiliki ciri struktur industri nasional yang kuat dan dalam berdaya saing tinggi di tingkat global serta berbasis inovasi dan teknologi. Baik, selanjutnya yaitu gambar keempat, yaitu bangun industri nasional. Kerangka pikir bangun industri nasional tahun 2035 mencakup yaitu ada 5. Yang pertama, industri andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama, prime mover, perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, industri pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor enable bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif, dan komprehensif. Yang ketiga, industri hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu modal dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa, serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah yaitu A. Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri. B. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai di bidang industri. Dan C. Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas, serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai.
Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah yang pertama, penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan atau di dalam kawasan peruntukan industri. B. Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri. Dan C. Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional. Kesimpulan yang pertama adalah sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain. Karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga mampu menciptakan nilai tambah (value add creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Yang kedua, keberadaan industri memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pembangunan industri secara besar-besaran tanpa memperhatikan AMDAL hanya akan merusak lingkungan, sehingga inovasi dalam teknologi harus mampu peka terhadap kondisi lingkungan. Kesimpulan yang ketiga yaitu strategi pembangunan industri didasarkan pada kriteria industri yang dijadikan sasaran pembangunan, serta industri makanan yang kemudian direncanakan melalui proyeksi perkembangan industri di masa yang akan datang, yaitu yang direncanakan hingga tahun 2035. Sekian dari presentasi atau video pembelajaran dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.